Aceh, negeri para ulama. Ada begitu banyak ulama berpengaruh dan karismatik mengisi ruang sejarah perjalanan bangsa yang digelari bumi Serambi Mekah ini. Salah satunya adalah seorang tokoh ulama yang dinobatkan sebagai satu dari 3 ulama besar lain dengan tingkatan ma'rifatullah. Yang berarti mengenal, mengetahui, dan menghayati secara mendalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terperinci. Puncak ma'rifatullah adalah saat seseorang sudah sampai pada kesadaran bahwa hanya Allah sang wujud hakiki sekaligus sang pelaku mutlak. Dia adalah Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi. Abuya Syekhul Islam Aceh, Syekh Haji Muda Muhammad Wali Al-Khalidi, yang dikenal sebagai Syekh Mudawali Al-Khalidi, adalah ulama yang banyak menyumbangkan jasanya terhadap bangsa dan agama. Murid-murid didikan beliau tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Nama panggilan kecil beliau adalah Nyak Wali. Kemudian pada masa remaja, panggilan itu berubah menjadi Angku Mudo atau Tuanku Mudo Wali. Dan di kampung bersahaja ini, Blangporoh, Labuan Haji, riwayat sang ulama besar bermula sebagai seorang anak yang kelak menjadi ulama berkarisma dan dikagumi. Ada beberapa hal yang membuat Mudawali kecil terlihat istimewa. Abuya Syekh Mudawali mendapatkan pendidikan dasar dari orang tua kandungnya berupa ilmu Al-Quran, ilmu Tauhid, ilmu Nahu, ilmu Sharaf, dan sebagainya. Di samping itu, pada usia 7 tahun, ia mengecap ilmu pengetahuan umum Fairfax School, yang setara sekolah dasar pada masa penjajahan Belanda di Kuta Tring, Labuan Haji Barat. Bahasa pengantar yang dipakai adalah bahasa Belanda. Baru selanjutnya beliau melalang buana mendalami ilmu di berbagai dayah, di antaranya dayah Jami'ah Al-Khairiyah di Labuan Haji. Lalu melanjutkan pendidikan ke dayah terkemuka di Blangpidi, yaitu dayah Bustanul Huda, pimpinan Abu Syekh Mahmud. Di Padang, nasib mempertemukan Mudawali remaja dengan Syekh Hatib Ali, ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah di Padang. Terpikat dengan pribadi Mudawali, Syekh Ali kemudian menikahkan pemuda ini dengan cucu dari keluarga besarnya, Rasimah. Berada di lingkaran ulama besar Minangkabau membuat nama Mudawali semakin masyhur. Kala berguru di Padang, Mudawali juga berkenalan dengan ulama-ulama besar lainnya, seperti Muhammad Jamil Jauh. Pada sosok ini, Mudawali ikut berguru untuk memperdalam pengajian Kitab Kuning. Kelak, Jamil Jauh terpikat dengan wawasan keilmuan Mudawali, dan kemudian menikahkan Mudawali dengan putrinya, Rabi'ah Jamil. Tidak lama setelah menikah, Abuya Syekh Mudawali kemudian mengajak istrinya Rabi'ah Jamil untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah, sekaligus memperdalam ilmu agamanya. Istri pertama, Rasimah, tidak turut serta dikarenakan memiliki bayi. Di Mekah, Abuya Syekh Mudawali juga memperoleh ijazah tarikat dari Syekh Haji Abdul Ghani Al-Kampari. Sepulang dari sana, Abuya Syekh Mudawali kemudian mendirikan sebuah balai pengajian bernama Bustanul Muhakkikin di Lubuk Baguluang, Padang. Namun ketika tiba masa penjajahan Jepang pada tahun 1942, Jepang memiliki reaksi tak bersahabat dengan para ulama dan lembaga pendidikan dayah. Oleh karena itu, demi keamanan, Abuya Syekh Mudawali memutuskan pulang kembali ke Aceh. Berita kepulangan Abuya Syekh Mudawali disambut Blangporoh dengan menunggui beliau sejak dari pelabuhan di tepi pantai. Di masa inilah, sekitar tahun 1942, Abuya Syekh Mudawali mengembangkan dayah Darussalam. Ia berhasil merumuskan kurikulum pendidikan dayah dan menerapkan sistem pengkelasan ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dan muhakkikin. Lokasi pendirian dayah ini semula adalah rawa-rawa. Masyarakat setempat menamakan tempat tersebut dengan Paya Suak Bunta. Beberapa sumber menyebut tempat ini merupakan jalur aliran sungai Krung Baru yang bermuara ke Gampung Ujung Padang. Saat ini, muara sungai yang tersisa oleh masyarakat disebut dengan Kuala Krung Baru Cut. Bagaimana sistem pengajaran pada waktu itu?
tidak akan jauh terlihat berbeda seperti saat ini. Di daerah ini, selain melaksanakan kegiatan belajar mengajar, juga diselenggarakan kegiatan lainnya seperti suluk, tarikat, dan khalwah. Di daerah ini, Abuya Syekh Mudawali melakukan reformasi kurikulum pendidikan, keluar dari kebiasaan lama. Selain menjadi pimpinan daerah Darussalam, sebagai ulama yang merupakan para pewaris Nabi, Abuya Syekh Mudawali juga berkiprah dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk berpartisipasi dalam membasmi kemungkaran yang terlihat di depan mata. Dalam agenda dakwahnya, Abuya Syekh Mudawali telah melakukan perjalanan ke kota-kota lain di Aceh. Dalam kiprah dakwah tersebut, aktivitas Abuya Syekh Mudawali juga tidak dapat dilepaskan dalam melakukan pengembangan tarikat Naqsabandiyah. Kegiatan ini diperuntukkan kepada kaum dewasa, sehingga tidak mengherankan daerah Darussalam juga membentuk kelas khusus untuk masyarakat usia dewasa yang masih ingin belajar ilmu agama. Dan tentunya, pengembangan nilai agama juga tidak dapat terimplementasi sepenuhnya bila tidak didukung oleh faktor politik. Sebagaimana merupakan pencetus regulasi dalam hajat hidup rakyat di Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Abuya Syekh Mudawali merasa bahwa wadah organisasi penting dalam memayungi langkah dakwah baik yang ia lakukan, maupun pula untuk kepentingan ulama lainnya. Oleh karena itu, Abuya Syekh Mudawali kemudian membentuk atau tergabung dalam berbagai organisasi, di antaranya membentuk PERTI atau Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Dan keaktifan organisasi pula yang membawa Abuya Syekh Mudawali bertemu Soekarno pada tahun 1957 dan memberikan pandangan soal sahih tidaknya Soekarno menjadi pemimpin umat. Pada tanggal 7 Mei 2007, sebuah forum tingkat tinggi ulama Aceh menggelar pertemuan kedua di Masjid Raya Baitur Rahman. Pertemuan yang menghadirkan ratusan ulama Aceh itu menyimpulkan bahwa ada 4 ulama Aceh yang telah sampai pada tingkatan ma'rifatullah. Keempat ulama itu adalah Syekh Abdul Rauf Asingkili, Syekh Hamzah Fansuri, Tengku Haji Muhammad Hasan Krungkale, dan terakhir adalah Tengku Haji Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Abuya Syekh Mudawali juga mendapatkan gelar tokoh pendidikan Aceh pada tanggal 2 September 2008. Ulama yang dikagumi dan dihormati oleh masyarakat ini ternyata lebih dikasihi Allah. Abuya Syekh Mudawali wafat pada Selasa 20 Maret 1961 pada usia terbilang muda, 44 tahun. Abuya Syekh Mudawali telah mencetak ulama-ulama yang diantaranya menjadi ulama besar di Aceh. Hingga saat ini, makam beliau masih terus diziarahi oleh masyarakat. Selain pula ia meninggalkan warisan yang lain yang hingga kini masih dapat dilihat dan menebar jariah manfaat. Seperti sumur Syekhuna ini, juga kerap disebut sumur Abuya, tempat yang selalu beliau pakai untuk berwudu dan bersuci. Hingga kini, masyarakat setempat menggunakan sumur ini untuk memandikan bayi mereka yang baru lahir dengan harapan mendapatkan berkah dan menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tuanya. Lalu, apa saja warisan dari Abuya Syekh Mudawali hingga saat ini? Lalu, apa wasiat beliau untuk umat? Beliau ya pertama tuh penghormatan sama orang tua, penghormatan sama guru, karena katanya si kuncinya ilmu itu di situ. Walau bagaimanapun kita banyak ilmu, tapi kalau akhlak tidak sesuai nggak jadi. Dan itu dipraktekkan beliau. Wasiat-wasiat Abuya itu bisa kita lihat di tiang tengah Masjid Syekhuna. Masjid Syekhuna itu masjid di mana di masjid itu Abuya mengajarkan murid-muridnya. Jadi beliau menulis wasiat itu di Masjid Syekhuna itu. Di antaranya di situ bahwa beliau menulis bahwa masjid ini dibangun atas dasar takwa. Lalu beliau berdoa kepada Allah agar dayah yang beliau bangun, beliau rintis itu sebagai sumber bertebarnya ilmu pengetahuan khusus yang berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu ya. Dan beliau doakan semoga anak cucu beliau jadi ulama-ulama besar semua, dan ilmu-ilmu mereka itu bermanfaat untuk umat. Almarhum Abuya Mudawali, beliau itu adalah simbol tokoh pendidikan Aceh.
Itu kata-kata itu sudah menggambarkan bagaimana Abuya. Gambaran umum tentang karakter Abuya, tentang pendidikan Abuya adalah beliau ini adalah ulama, mencetak kader para ulama lain. Sehingga wajarlah Bapak Gubernur Irwandi saat itu tahun 2008 memberi gelar khusus kepada beliau dengan sebutan tokoh pendidikan Aceh. Jadi saya rasa bahwa gambaran umumnya tentang Abuya adalah beliau adalah ulama yang mencetak ulama-ulama lain. Di sini ada tulisan sampai selesai, dan beliau juga berdoa kepada anak keturunan beliau agar kiranya di masa akan datang menjadi ayaj'ala zurriyati akbara ulama'iha, keturunanku menjadi ulama-ulama besar. Terbukti anak-anak Abuya Mudawali menjadi ulama-ulama besar semua. Memang kami mendirikan pesantren, kami tahu bahwa Darussalam ini, Abuya ini adalah ulama yang memang dikenal di Aceh, yaitu ulama karismatik yang terjadi di masa dari zaman dulu. Karena kami tahu ini ulama-ulama yang di Aceh itu semua pesantren di Aceh terbitnya dari sini, Pak. Yang saya tahu, yang saya jajah di keliling Aceh ini, semua pesantren-pesantren di Aceh semua keluar dari sini. Ya, kami berhak setiap tahun kami datang ke sini mengambil berkah.